Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin himbauan kepada seluruh insan Taspen dan jemaah Masjid At-Taqwa PT Taspen Persero. Diingatkan kembali agar kita terhindar dan mengurangi dampak virus COVID-19 ini, kita tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengecek suhu badan. Selanjutnya, untuk kegiatan kajian Ramadan hari ini, diinformasikan bahwa ada kurma, yaitu Quiz of Ramadan. Kurma ini menggunakan platform Mentimeter. Para peserta, baik yang hadir di masjid atau Zoom, bisa ikut kuis dengan menggunakan smartphone, komputer, atau laptop masing-masing. Kuis terdiri dari 5 pertanyaan. Pemenang dengan skor tertinggi akan mendapatkan hadiah. Para peserta harap menggunakan nama asli dan unit kerja pada saat masuk ke kuis Mentimeter. Seluruh peserta diperbolehkan ikut kecuali panitia Ramadan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang terhormat jajaran direksi PT Taspen Persero. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu karyawan seluruh kantor cabang PT Taspen Persero yang sedang menyimak via Zoom maupun YouTube, dan jamaah Masjid At-Taqwa PT Taspen Persero yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya serta kesehatan yang diberikannya, kita semua bisa hadir melaksanakan salat zuhur berjamaah dan insya Allah mengikuti kajian di Masjid At-Taqwa PT Taspen pada puasa kedua di bulan suci Ramadan 1042 Hijriah ini. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu PT Taspen Persero serta jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Al-Habsyi dengan tema Complete Package of Islam, Agama, Ilmu, dan Kebijaksanaan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma para saimin dan saimat yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang bertanya, kenapa tadi saya mengulang ajakan untuk bersalawat kepada Nabi sebanyak 2 kali? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang pelit menurut kacamata Nabi? Siapa orang yang medit, bakhil, mirigihisi, buntut kasir? Kalau orang kampung saya Palembang bilang cemekean. Siapa orang yang cemekean menurut Nabi? Ternyata dia adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, dia diam dan bungkam, malas membalas dengan solawat, maka itulah hakikatnya orang yang bakhil menurut Nabi. Mana dalilnya? Saya hadirkan hadis sahihnya. Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka berbahagialah orang-orang yang hari ini ketika telinganya mendengar nama Nabi, mulutnya spontan membalas dengan salawat kepada Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, 1 kali antum baca istighfar hanya 1 dosa antum yang dihapuskan. Tapi 1 kali antum membasahi bibir dengan salawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Maka sekali lagi rugi orang-orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Silakan buka kitab yang berjudul Sa'adatud Darain. Di dalam kitab ini dijelaskan semua amalan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, apapun namanya, apapun bentuknya, apapun yang diperintahkan Allah, amalan itu terbagi 2. Yang pertama, minha makbulun, ada amalan yang diterima oleh Allah. Wa minha mardudun, ada amalan yang ditolak oleh Allah. Illa salah ala nabi. Kata ulama, hanya satu-satunya amalan yang tidak akan ada kata ditolak, pasti diterima, itu hanya amalan yang namanya salawat saja. Meskipun kata ulama yang membaca salawat itu ada riyaknya, ada sombongnya, tetap dipastikan salawatnya diterima, tidak ditolak oleh Allah. Kenapa? Jawabannya ikraman lin nabi. Allah ingin menunjukkan kepada kita kalau Allah saja yang maha mulia memuliakan Nabi. Allah saja yang maha kuasa bersalawat untuk Nabi. Cari, hadirkan di hadapan saya perintah apa yang Allah Tuhan memerintahkan kepada hambanya, yang Allah Tuhan juga melakukan perintah itu, kecuali hanya salawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu.
Kenapa hanya salawat saja yang pasti diterima meskipun yang bersalawat ada riaknya, ada sombongnya? Jawabannya, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Nabi bukan sembarang makhluk, tapi dikhususkan oleh Allah di atas makhluk-makhluk lainnya. Survei membuktikan, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau disebut nama nabi-nabi itu semua, perhatikan dengan seksama. Jawaban mereka semua sama, hanya alaihi salam saja. Kita buktikan sama-sama, saya sebutkan nama nabinya, bantu saya jawab alaihi salam. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Isa semua sama. Alaihi salam saja jawabannya. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini, akhi, ketika disebutkan namanya, jawabannya paling beda, paling indah, paling istimewa. Sallallahu. Allah dan para malaikat saja bersalawat untuk Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang saya cintai, saya muliakan segenap keluarga besar Taspen. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi percayalah di hati ini ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Tanpa terasa hari ini kita masuk puasa yang kedua. Dan ini puasa di masa pandemi juga yang kedua. Kalau tidak salah tahun kemarin pun saya diundang, tapi programnya online. Tausiah online. Bukan cuma anak sekolah saja online, ceramah pun online. Memang gara-gara corona semua jadi merana. Gara-gara corona tatanan dunia jadi terbalik. Saya kasih contoh Bapak Ibu, dulu sebelum corona datang, anak-anak kita ini pergi ke sekolah nggak boleh pegang HP. Begitu datang corona, pegang HP malah nggak boleh ke sekolah. Betul? Gara-gara corona semua jadi merana. Suuzon sering banget beredar di antara kita. Lihat teman sebelah bengek, dengan mudah kita berkata, jangan-jangan inti ini corona. Dosa. Gara-gara corona, dengan gampang kita menebar hoax di mana-mana. Bahasa kerennya hoax. Bahasa lainnya hoax. Kemarin ada nenek-nenek dengar saya tausiah ngangkat tangan. Habib, yang benar yang mana? Hoax apa hoax? Saya bilang khusus buat nenek hack. Banyak nanya. Gara-gara corona, hoax sering tersebar di antara kita. Lihat teman sebelah jalannya lemas, dari belakang kita menebar hoax. Jangan-jangan dia ini kena corona. Bahkan ada kejadian di Jakarta, waktu itu seorang kakek turun dari angkot. Baru turun melangkah, pingsan. Jatuh di atas aspal. Hoax langsung tersebar, fitnah langsung beredar, warga langsung panik menebarkan berita bohong. Corona, tanpa dicek dulu. Kakek corona, oi ada corona. Baru datang petugas kesehatan pakai baju astronot. Kalau dipikir-pikir, jangan-jangan kita ini sedang diprank sama corona. Pakaian yang harusnya dipakai di luar angkasa, dipakai di bumi. Ngerasa nggak kalau kita sedang diprank? Betul? Musuhnya nggak nampak, tapi cara mengatasinya luar biasa dahsyatnya, Pak. Padahal kalau boleh jujur, ada yang lebih mengerikan ketimbang corona ini, TBC. Itu lebih berbahaya. Betul? Datang petugas kesehatan pakai baju astronot, baru berani membangunkan dan menyentuh si kakek. Si kakek ditanya, Kek, apakah kakek ini corona? Si kakek menjawab dengan nada lemes, betul,
Corona belum makan. Ternyata hanya karena kelaparan. Pingsan, tapi sayang berita bohong, fitnah sudah tersebar. Ingat, tanda-tanda kiamat sudah dekat, akan hadir fitnah-fitnah besar di atas muka bumi ini. Betul? Gara-gara corona, mohon maaf, masjid banyak ditutup. Kalaupun dibuka, sholatnya pakai jarak. Mending antum sholat di taspen jarak cuma 1 meter. Coba main-main ke Saudi Arabia sana. Saat teman-teman saya di sana bercerita jaraknya bisa 4-5 meter. Kita cuma 1 meter. Gara-gara corona, semua ustadz dikurung di rumah-rumah. Ini hari pertama saya keluar dari kurungan saya, Pak. Saya masih ingat betul, terekam rapi di otak saya. Besok mau Ramadan, besok mau puasa, kami ustadz-ustadz dikurung di rumah-rumah. PSBB, pemasukan sedikit beban banyak. Gimana nggak jadi beban, teman-teman sering curhat, aduh Habib, tausiah kita dibatalin semua. Dapur terganggu, kasur apalagi. Yang namanya ibu-ibu kalau setoran nggak lancar, kewajiban nggak ikhlas. Dapur terganggu, kasur apalagi, pondok terbengkalai. Tapi di situ saya merasakan hikmahnya. Alhamdulillah Pak. Saya ajarkan teman-teman saya. Nih dari dulu saya udah ajarin nih. Jangan jadi ulama hidup dari tausiah. Enggak ada harga diri dan kehormatannya. Makanya dari dulu ketika saya masuk TV 2005, saya sudah ajak sahabat saya UJ. J, bikin perusahaan bareng yuk. Masa kita setiap tahun dikontrak oleh travel-travel besar, foto kita berdua di Pampang, cuma foto doang, kita nggak ngomong loh. Foto doang, tapi ribuan jamaah bisa ikut travelnya. Ketika pelayanan kita bagus kepada jamaah, yang dapat nama travel. Tapi ketika travel bikin salah, yang dihujat duluan kita UJ. Babak belur kita. Jamaah harganya makin mahal karena kita dibebankan biaya tiket jamaah patungan ngeberangkatin kita. Ngapain kita gitu? Kenapa nggak kita buka bareng? 50-50 sahamnya. Kita bikin perusahaan bareng. Kita berdua besarkan. Oke, kata Uji, kita buka pulang ini. Ternyata besok-besoknya ada kegaduhan di dalam manajemen beliau. Akhirnya beliau nggak sempat. Saya udah izin, bro, izin ya, nungguin ente lama anak. Kapan kita geraknya? Anak mulai duluan ya, bikin PT perusahaan. Kalian mau gabung, yuk nanti gabung. Akhirnya sampai beliau tutup mata, tidak ada satu perusahaan travel pun. Padahal berapa banyak perusahaan-perusahaan kecil dibesarkan karena putu beliau. Saya belajar dari situ Pak. Alhamdulillah sekali lagi saya bukan tipe ustadz yang hidup dari tausiah dan bergantung dengan TV. Saya bangga bekerja dari hasil keringat saya. Pandemi memberikan pelajaran buat teman-teman dan saya. Makin semangat untuk mencari rezeki yang halal dari Allah. Betul? Jangan malu jadi pebisnis karena Nabi itu juga pebisnis. Betul? Bahkan Nabi bangga betul lihat orang-orang yang mau bekerja, memeras keringat, menghasilkan dari tenaga sendiri. Itu bentuk penghargaan Nabi buat orang yang seperti ini. Nabi pernah mencium tangan orang yang kerja keras, memecah batu. Ibarat kita kuli, maka jangan dipandang rendah tugas kuli. Jangan anggap remeh kuli, itu tangan mereka pernah dicium Nabi. Yang nyium Nabi loh, makhluk paling mulia loh. Ini bentuk penghormatan. Nabi ambil tangan salah seorang sahabat itu. Dia merasa kerjaannya tidak terhormat, cuma pemecah batu. Nabi ambil tangannya lebih cium. Lalu Nabi angkat tangannya sambil berkata, hadza yadun ahabbahullah wa rasuluh. Inilah tangan-tangan yang akan dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya.
Berbanggalah. Walaupun kita cuma kerjanya kerja-kerja kecil, tapi halal itu lebih mulia daripada kerja yang besar, haram, tidak ada mulianya. Alhamdulillah, saya punya 5 perusahaan. 3 perusahaan saya bergerak di umroh haji. 1 bulan jamaah saya 3.000 orang setiap bulannya. Pandemik datang, rojiun. Saya sempat salah penilaian. Dulu saya pikir kalau punya travel itu pekerjaan yang paling aman sampai hari kiamat, tidak akan padam. Selama Ka'bah masih terlihat. Ternyata Ka'bah masih nampak, corona lewat, padam. Semua perusahaan travel gulung tikar, Pak. Jangankan perusahaan kayak ke saya, asosiasi. Saya pembina asosiasi di Ampuri. Di bawah Ampuri ada 500 travel, terbesar asosiasi di Indonesia. Itu pemimpinnya datang ke rumah saya, geleng kepala, pusing Habib. Setahun lebih kita nggak ada kejelasan. Dari situ saya bersyukur, alhamdulillah masih ada cadangan perusahaan saya yang keempat. Saya punya konveksi. Semua yang menempel di badan saya, desain tangan saya sendiri, dan hasil karya konveksi kami sendiri. Silakan kunjungi Instagram Al-Habsyi Galeri. Ya, promosi lah. Selama itu untuk kebaikan, is okay. Betul? Jangan malu-malu mempromosikan orang baik di tengah-tengah kita. Jangan sungkan-sungkan mempromosikan kebaikan di sekitar kita. Karena ketika orang itu menjadi baik dan dia melakukan kebaikan, kita walaupun sekedar informan dapat pahala yang sama. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam kebaikan meskipun bukan pelakunya, maka dia sama seperti pelaku kebaikan. Antum berada di bawah. Anak nanya, maaf ya Pak Sapam, di mana acara pengajian? Oh Ustadz mau ngisi pengajian. Lurus, belok kanan, mentok. Cuma nunjukin begitu, saya sampai di sini nggak nyasar, walaupun tadi telat. Bingung jalannya. Akhirnya sholat di luar. Dia yang menunjukkan itu dapat pahala yang sama. Apalagi di bulan Ramadan, jangan malas-malas berbuat apapun bentuk kebaikan. Jangan jadi alasan Ramadan datang malas bekerja. Enggak semangat, salah. Ustadz, Ramadan ini kan masih pandemik. Pandemik bukan berarti harus kita jadi malas. Pandemik itu harus bersemi. Meskipun pandemi harus tetap bersemi. Semakin ada kesulitan, percayalah sebenarnya ada kebaikan yang sedang Allah persiapkan. Tinggal bagaimana kita menyikapi kesulitan itu. Jangan jadi makhluk cengeng. Allah paling gak suka lihat hamba-hamba yang cengeng, mudah berputus asa, malas menggapai rahmat Allah. Betul? Apalagi nih bulan Ramadan nih. Bapak Ibu, sekali lagi jangan malas-malas beramal apapun bentuk kebaikan. Antum bekerja di bulan lain pahalanya 1, bekerja di bulan Ramadan makin semangat, saya pastikan pahalanya beda, double. Karena dalam sebuah kitab disebutkan, inna min asbabi mudha'afatil ujur salasatun, ada 3 sebab Allah itu melipat gandakan pahala kebaikan apapun yang dilakukan hambanya. Kalau 3 sebab ini akhi, saya pastikan pahalanya beda walaupun ibadahnya sama. Saya kupas yang pertama. Sebab pertama disebut dengan syaraful makan. Keistimewaan tempat di mana antum melakukan kebaikan itu. Saya kasih contoh. Antum sholat zuhur di sini. Zuhur 4 rakaat. Nanti kalau Allah takdirkan antum bisa sholat zuhur di Masjidil Aqsa. Walaupun sama-sama 4, saya pastikan pahalanya beda. Di Aqsa pahalanya 500 kali lipat akhi. Kenapa bisa beda walaupun ibadahnya sama? Jawabannya syaraful makan, keistimewaan tempat di mana kita melakukan kebaikan. Antum sholat di Masjid Nabawi Madinah 1000 kali lipat. Antum sholat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah 100.000 kali lipat. Kenapa bisa beda? Jawabannya tempatlah yang membuat pahala itu makin berlimpah. Alhamdulillah. Sampai di sini bisa dicerna. Yang kedua, yang membuat pahala itu dilipat gandakan oleh Allah meskipun ibadahnya sama, pahalanya kok bisa beda?
Alasan yang kedua, syaraful amil. Keistimewaan siapapun yang sudah melakukan kebaikan itu. Saya kasih contoh. Dari semua yang hadir hari ini, ada yang golongan orang-orang tua, ada golongan anak-anak generasi muda. Mau tahu siapa yang paling besar pahalanya? Bukan yang tua. Kalau orang tua rajin sholat wajar, itu udah pasti takut mati. Tapi kalau ada anak muda usianya, tapi dia pakai untuk taat di jalan Allah, itu langka. Luar biasa di mata saya karena mereka biasa di luar. Anak muda zaman sekarang mutu hidupnya mumpung muda puas-puasin dulu. Kalau sudah tua baru tobat-tobatin. Makanya di hadis lain Nabi jamin sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia. Dipastikan kata Nabi 7 ini mendapatkan jaminan payung perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Di mana tidak ada perlindungan lain kecuali yang datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan ini? Di antaranya bukan orang tua yang disebut. Tapi anak muda, syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya di jalan Allah. Makanya mumpung antum di sini jadi karyawan yang masih muda, mantepin ibadahnya, giatin sholatnya, tekunin baca Qur'annya. Karena pahala antum beda dari pahala kita-kita semua. Saya beda dengan antum. Saya sudah 42 tahun usia saya. Dengan yang 24 sholat hari ini, pahala dia lebih beda dari saya. Karena mereka masih muda. Sampai di sini bisa diterima? Nih, anak sekarang kan anak muda mikir, kalau mati mah itu urusan orang tua. Siapa bilang? Coba lihat, buka lagi rekaman jejak para artis-artis di negeri ini. Meninggal dunia di usia yang muda tidak sedikit. Mohon maaf, mulai dari para ulamanya. Sahabat saya, UJ, 40 tahun. Habib Munzir Al-Musawa, 40 tahun. Sahabat saya yang terbaru, Ustaz Ali Jabir, 40 tahun. Makanya jujur, kemarin ketika masuk 40 tahun, saya agak cemas-cemas. Harap-harap cemas, Pak. Saya kumpulin anak yatim semuanya, minta doa. 40 tahun itu masa-masa question mark. Life begin at 40. Do you understand? Artinya jangan buang sampah sembarangan. Kenapa Nabi diangkat Allah nunggu usia 40 tahun? Diangkat jadi Rasul. Padahal sudah jadi Nabi di usia 25. Kenapa? Diangkat menjadi Rasul, bebannya lebih berat nunggu 40 tahun. Ada apa diangkat 40 tahun? Bukankah Nabi kita belum diangkat jadi Nabi, sudah dinampakkan Allah bocoran bahwa Nabi ini manusia pilihan. Masih kecil saja sudah nampak. Awan itu di mana Nabi berjalan, awan menjadi payung. Menjadi payung perlindungan. Enggak pernah kepanasan Nabi di padang pasir. Kenapa harus nunggu usia 40 tahun? Kenapa? Ada apa? Maka tidak sedikit ulama-ulama besar membuat kitab judulnya 40 tahun. Imam An-Nawawi punya kitab hadis Arba'in Nawawi. Ada lagi kitab judulnya Arba'una Mauqifan ghadaba fihan Nabi. 40 tempat Nabi pernah menunjukkan emosi, kemarahan yang begitu dahsyat seumur hidupnya 40 kali. Dan itu juga alasannya saya menulis judul buku 40. Beli ya. Promosi. Subhanallah. Percayalah akhi. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Diulang 2 kali sebagai bentuk litakid. Allah ingin meyakinkan kita. Percaya deh, percaya. Corona 7 bulan saya nggak keluar dari rumah. Lahir buku ini. Padahal buku ini saya siapkan lebih dari 2 tahun nggak kelar-kelar, Pak. Ketika usia saya 37, saya sudah pasang niat. Ya Allah,
Setiap kali saya milad ulang tahun, jamaah ada yang ngasih sorban, ngasih peci, ngasih sendal, ngasih baju, ngasih macam-macam makanan. Nanti Allah saya nazar, saya niatkan kalau usia saya sampai 40, masuk 40, gantian saya ngasih kado buat umat. Kado yang pas, saya hadirkan sebuah buku, yang buku itu nanti akan menceritakan 40 perjalanan dahsyat saya keliling Indonesia dan belahan dunia. Saya diundang tausiah ke Korea Selatan. Pasti ada cerita yang saya temukan dalam perjalanan. Percayalah setiap perjalanan ada cerita. 40 perjalanan dakwah, melahirkan 40 kisah, menitipkan 40 pesan, dikupas dengan 40 ayat, 40 hadis, 40 kata mutiara. Keren bukunya. Beli ya. 40. Membuka rahasia, menemukan hikmah. Saya diundang tablik akbar di Taiwan, di Hong Kong, di Jordan, di Brunei, di Istana Bulkiah, diundang Perdana Menteri Malaysia, diundang ke Singapura, ke Saudi Arabia, Mesir. Antum tahu Mesir? Mesir, nggak jauh dari Taspen. Tadi saya sebelum masuk di depan nampak martabak Mesir. Berarti dekat dengan Taspen. Dari rentetan cerita itu sebenarnya ada ribuan kisah, tapi saya pilih 40 yang terbaik. Alhamdulillah, gara-gara corona 7 bulan selesai satu buku. Ternyata bukan satu buku, nambah satu lagi. Gak ada kegiatan di rumah. Nambah satu buku lagi. Judulnya Ada Surga di Hatimu, Korsleting Jiwa. Saya menyelesaikan buku ini tidak terlepas dari ide sahabat saya almarhum Uji. Buku ini saya peruntukkan mudah-mudahan jadi amal buat sahabat saya. Ketika detik-detik beliau akan meninggal dunia, sempat keluar kalimat, gue lagi korslet jiwa. Ternyata memang setiap manusia pasti akan pernah merasakan ada korslet dalam jiwanya. Betul? Kalau korslet listrik saja bisa bahaya, membahayakan dirinya dan membahayakan orang yang mau nolongnya. Apalagi korslet jiwa, bisa membahayakan anak, keluarga, dan semuanya. Dari judul itu lahirlah sebuah buku. Insya Allah dalam waktu dekat buku ini akan segera di launching. Mungkin sehari 2 hari masuk percetakan. Mohon doanya mudah-mudahan jadi amal buat semuanya. Dan jangan lupa beli. Ilmu itu mahal. Uang antum bisa cari, ilmu belum tentu antum bisa raih. Makanya innalikulli syai'in baban, setiap sesuatu ada pintunya. Wa babul ladzi dakhala minhul iblis ila nas babul jahal. Tapi wahuwal babul a'dham, pintu yang paling utama yang sering dilalui oleh iblis bersama setan menyesatkan manusia. Tahu nggak pintu masuknya apa? Kebodohan. Pintu utama yang membuat iblis dan setan masuk menyesatkan kita itu jalurnya kebodohan. Maka ayat pertama turun Iqra, baca. Seolah-olah Quran ingin berpesan, kamu jangan jadi orang bodoh. Kebodohan mendekatkan kepada kemiskinan, kemiskinan menjerumuskan kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Berapa banyak orang yang krisis ekonominya berujung kepada pindah akidahnya. Ba'udzubillah min. Maka itu salah satunya hikmah ada kajian di masjid, melangkah, duduk. Antum dengerin tausiah di sini sampai 30 menit nanti ke depan, itu pahalanya lebih besar daripada antum mengerjakan 1000 rakaat sholat sunat, akhi. Makanya kalau antum masuk ke masjid ada kajian begini, nggak usah sholat sunat, duduk dengerin kajian, pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat sholat sunat. Apa bisa kita mengerjakan 1000 rakaat sholat sunat? Mana mungkin. Tapi duduk di sini dengan hati karena Allah, pahalanya hebat. Belum lagi pahala bonus dari Allah. Antum keluar dari masjid ini, antum sudah dipastikan oleh Nabi dalam sebuah hadis sahih, antum dapat pahala bagaikan menunaikan ibadah haji yang diterima. Antum tahu sekarang betapa rindunya orang
Saya yang punya travel saja rindunya minta ampun pengen pergi ke sana Pak. Menangis kita. Hampir 2 tahun umroh tidak ada kejelasan gara-gara corona. Hampir 2 tahun tidak ada kejelasan haji ini mau dibawa kemana. 2 tahun kerinduan yang luar biasa Pak. Rindu. Kalau rindu ini dibebankan kepada Dilan, Dilan pun tidak akan mampu memikulnya. Betul? Bayangkan mau pergi umroh haji sekarang nggak bisa, tutup close. Apalagi Indonesia terdaftar satu-satunya negara di Asia dari 20 negara yang di blacklist. Tapi antum jangan berkecil hati. Antum bisa dapat pahala haji sempurna nilainya tiap hari, tiap bulan, tiap minggu. Bagaimana caranya? Dengar kajian di masjid, langkahkan kaki, mantapkan niat. Masuk ke rumah Allah, niat karena Allah. Saya hadirkan janji Nabi. Man ghada ilal masjidi, kata Nabi. Siapapun yang melangkah menuju ke masjid, la yuridu, dia tidak punya niat lain. Illa, kecuali ayyata'allama khairan au ya'lamahu. Riwayat kedua, au yu'allimahu. Dia mantapkan niat kecuali ingin mempelajari ilmu Allah dan mengajarkan ilmu Allah. Antum yang belajar, ana yang mengajar, antum yang pendengar, ana yang menjadi pembicara. Ini kita dua-duanya akan ngantongi fadilah kemuliaan. Selesai ini, assalamualaikum, assalamualaikum, kita keluar. Apa kata Nabi? Kana lahu, maka bagi mereka ka'ajri hajin, bagaikan menunaikan ibadah haji, tamman hijjatuhu, sempurna nilai hajinya. Atau dengan kata lain, haji mabrur, haji makbul, alhamdulillah. Saya pastikan tidak semua yang pergi dari Indonesia ke Saudi Arabia menunaikan haji, hajinya diterima. Kuantitas tiap tahun meningkat, kualitas haji jamaah kita makin turun. Yang dapat titel haji mabrur makin langkah di negeri ini. Tapi ada solusinya, nggak perlu keluar biaya ratusan juta. Nggak perlu ngantri waiting list puluhan tahun, nggak perlu ninggalin keluarga puluhan hari, nggak perlu jauh-jauh pergi ke Saudi Arabia, nggak perlu capek-capek ke sana. Antum cukup mendengar tausiah ada kajian di masjid, sempatkan, langkahkan kaki, pasang niat karena ingin mempelajari ilmu Allah. Keluar dari masjid itu, dari kajian, udah dijamin Nabi pasti dapat pahala haji yang diterima. Alhamdulillah, labbaik Allah. Humma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika la. Singkat padat. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Saya pikir masih setengah jam lagi, tadi mulainya 11:30, katanya 1 jam, 1:30 berarti. Ternyata dapat informasi sisa 5 menit. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya langsung teringat pesan guru saya, Ahmad, kalau suatu saat engkau ditakdirkan jadi mubaligh muda, ada rahasia kunci suksesnya. Saya tanya, apa itu guru? Kalau kamu tampil jadi penceramah, cepat-cepat stopkan ceramahmu sebelum habis materinya. Kenapa? Biar diundang lagi. Ini baru pembukaan loh. Itu pun baru pembukaan 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 5 menit tersisa. Jangan jadikan alasan corona menjadi hal yang membuat kita malas beribadah. Justru al-ujur biqadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar semangatmu, makin besar ganjaran. Insya keluar dari tempat ini, kita semua akan mendapatkan pahala haji. Amin. Ya Rabbal. Gara-gara corona sekali lagi dunia jadi merana. Kami para ulama, saya ingat betul, besok mau Ramadan, besok mau puasa, kami dikurung-kurung di rumah. Lockdown, nggak boleh. Jadwal ceramah saya dibatalkan semuanya. Besok mau puasa, hari ini kami dikurung di rumah.
Murid saya bilang, Habib, apakah ini juga termasuk tanda-tanda kiamat? Maksud kamu? Bukankah dulu kalau sebelum corona datang, 1 hari sebelum Ramadan, setan yang dikurung. Kenapa sekarang ustadz dikurung? Mungkin juga ya. Saya sempat protes loh. Kenapa kami nggak boleh ketemu umat? Mereka bilang jangan Habib, Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Lebih baik Habib di rumah saja, jangan ketemu umat, biar Habib nggak kena corona. Bila perlu Habib ikuti arahan pemerintah, hashtag di rumah saja. Siap, saya bilang. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya buktikan 7 bulan saya tidak keluar dari kamar. 7 bulan Pak. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Gara-gara siapa itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir perjumpaan ini, tadi saya baru menyebutkan 3 hal yang membuat pahala itu dilipat gandakan. 1, karena apa? Tempat. 2, karena lihat siapa pelakunya. Nah yang ketiga ada hubungan dengan hari ini. Syarafuz zaman, keistimewaan timing ketika kita melakukan kebaikan. Mohon maaf, antum menghadiri tausiah di bulan lain pahalanya 1. Hadir tausiah, kajian di bulan Ramadan, saya pastikan double. Bukankah Ramadan itu disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, apapun kebaikan akan dilipat gandakan. Makanya ada hadis, afdolus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdol, sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Antum sedekah di bulan lain, pahalanya 1. Sedekah di bulan Ramadan, double akhi, double. Maka rugi orang-orang yang bakhil, pelit di bulan Ramadan. Ini kesempatan untuk menutupi 11 bulan kelalaian kita sebelumnya. Baik, singkat, padat, yang terakhir. 3 menit tersisa. Saya titipkan sebuah kesimpulan ringkas, padat, insya Allah. Pesan puasa di masa pandemi. Gara-gara corona kita sering mendengar istilah vaksin, swab, jaga jarak, dan cuci tangan. Tadi pun dipesankan MC. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Yang pertama saya titip pesan, mumpung Ramadan, swab hatimu dengan Al-Quran. Karena yang hanya bisa membersihkan dan menjadi obat buat penyakit hati, Quran. Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'ur rahmatul lil mu'minin. Quran jadi rahmat, jadi obat bagi orang mukmin. Bukan cuma menjadi obat buat penyakit zahir, penyakit batin hati pun bisa disembuhkan. Maka jadikan Ramadan tiada hari tanpa baca Al-Quran. Afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling afdol bagi umatku kata Nabi adalah membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak punya waktu untuk Quran. Tiap hari baca Quran bisa. Kenapa baca Quran tidak bisa? Kalau bisa 1 hari 1 dus. Kecil, 1 hari 1 juz itu kecil. Buktikan. Antum sholat 5 waktu. Pakai 1 sholat. Itu 1 juz itu paling 10 lembar. 1 kali sholat. Antum setengah halaman. 2 kali rakaat setengah halaman berikutnya. Ditambah tarawih. Sehari bisa 2-3 juz. Buktikan. Itu baru dipakai untuk sholat. Belum lagi di mobilnya, macetnya, di kantornya, di waktu luangnya. Sehari bisa 10 juz sebenarnya. Maka jangan heran ulama-ulama sebelum kita, para sahabat Nabi, para tabiin itu malamnya khotam 1 Quran, siangnya khotam 1 Quran. Jadi 1 bulan 60 Quran dikhotamkan. 1 hari 1 Quran. Malam, siang 1 Quran. Berarti sebulan dia berapa khotam? 60 kali khotam. Masya Allah. Yang kedua, vaksin jiwamu dengan zikir. Jangan cuma pakai Sinovac. Pakai zikir. Sinovac tidak akan menenangkan jiwa. Hanya dengan zikir. Allah yang janji, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir hatimu akan menjadi tenang. Betul? Apalagi lagi berjamaah begini, zikir tidak masalah. Itu pahalanya akan lebih dahsyat. Kita tenangkan diri kita di saat dunia sedang gelisah, kita dengan zikir sejenak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah.
Bonus tambahan hari ini saya titipkan sebuah zikir. Kalau dibaca zikirin dan diamalkan, itu akan menjadi pelindung dari berbagai macam wabah termasuk corona. Kepengen gak corona ini segera berlalu? Indonesia harus bertaubat, berzikir. Amalkan pesan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Lam aro anfa lil waba minat tasbih. Demi Allah aku tidak melihat dan menemukan ada satu zikir yang kalau dibaca menjadi pelindung dari berbagai macam wabah apapun juga termasuk wabah corona. Apa zikirnya? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah wallahu akbar. Kalau ada yang bertanya, mana dalilnya zikir berjamaah? Katanya nggak pernah ada di zaman Nabi. Berarti dia nggak tuntas ngajinya. Kalau masih ada yang mempermasalahkan itu. Kalau ada yang bertanya, mana dalilnya? Zikir itu pernah ada di zaman Nabi. Itu tidak pernah ada berjamaah di zaman Nabi. Ini bid'ah, 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 bid'ah. Saya hadirkan jawabannya. Dari zaman Nabi zikir berjamaah sudah ada. Dalil pertama. Nabi sering jadi imam. Sahabat jadi makmum. Nabi baca surah Al-Fatihah di penghujung ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukankah amin itu zikir, akhi? Bukankah amin itu zikir? Dan itu zikir sudah berjamaah diteriakan di zaman Nabi. Jadi siapa bilang zikir berjamaah itu tidak ada dalilnya? Siapa bilang? Kalau ada di sini yang tidak suka zikir berjamaah, jangan menyalahkan yang mengamalkan zikir berjamaah. Tidak mungkin saya, guru saya, semuanya sampai ke atas mengamalkan sesuatu kalau tidak berdasarkan dalil. Jangan gara-gara perbedaan begini akhirnya memecahkan persatuan. Betul? Kalau Anda nggak suka, jangan menyalahkan. Masih nggak puas, saya hadirkan satu dalil. Dalil kedua, Nabi sering membimbing sahabat haji dan umroh. Dalam perjalanan haji, Nabi baca talbiyah, itu diteriakan berjamaah. Bukankah isi talbiyah itu semuanya zikir? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai sekarang pun dibaca berjamaah. Dari zaman Nabi sudah ada, akhi. Masih nggak cukup. Dalil kedua, saya tambah dalil ketiga. Dalam peperangan, Nabi sering membakar semangat para sahabat dengan teriakan takbir. Bukankah takbir itu zikir? Sekering kali jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah orang kafir banyak. Minder para sahabat. Nabi bakar semangatnya biar nggak keder, minder, gemetar dengan teriakan takbir. Takbir! Semua berjamaah. Allahu Akbar! Kita buktikan suara takbir ketika berjamaah itu ruhnya beda, semangatnya beda, berkahnya beda. Kita buktikan. Takbir! 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 Jangan banyak-banyak nanti polisi curiga. Dari zaman Nabi, zikir sudah ada berjamaah. Jadi akhi saya titip pesan, karena seringkali teman-teman curhat, banyak sekali orang-orang kadang-kadang karena perbedaan begini memecahkan persatuan. Kita hargai pendapat orang lain. Tidak mau mengamalkan berjamaah, cukup Anda diam. Jangan menyalahkan yang lain. Begitu juga yang mengamalkan, jangan menganggap dirinya paling benar, lalu tidak menghargai orang yang tidak mau zikir berjamaah. Jaga terus semangat persatuan. Baik, swab hatimu dengan apa? Quran. Vaksin jiwamu dengan zikir. Tolong jaga jarak dari maksiat. Fa inna dzunub turisul ghaflah. Kenapa dosa harus kita jaga jarak? Karena dosa menghadirkan kelalaian. Makin banyak bikin dosa, makin lalai. Wa inna ghaflah turisul qaswa. Makin antum lalai, makin membuat hati antum menjadi keras. Keras. Kebenaran gak akan diterima. Wa innal qaswa turisul bu'da minallah. Kekerasan hati akan menjadi jarak antum makin jauh dari Allah. Wa innal bu'du tu yurisul nar.
kejauhan, makin jauh dari Allah makin dekat dengan neraka. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan sedekah. Sedekah merontokkan dosa seperti air yang membersihkan noda-noda. Dosa akan hancur, hilang, lebur ketika diiringi dengan sedekah. Apalagi sedekah itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang singkatnya bermanfaat untuk semuanya. Kebodohan milik saya, kelancangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kebenaran dari Allah, kesalahan milik saya. Kalau ada yang ingin bertanya dan mungkin belum sempat hari ini, silakan kirim WA ke nomor saya. Sebutkan taspen, biar taspen makin berkah. Habib, kami jamaah taspen. Nanti saya hadirkan jawabannya. 08, mau nomor handphone apa nomor rekening? Asal jangan nomor PIN ATM. 0853. Biar silaturahim kita tidak hanya selesai sampai di sini. 0853 2729 2729 lagi. 0853 2729 2729 kembali. 0853 2729 2729 kembali. Nanti kalau buku sudah launching kira-kira boleh nggak mampir lagi ke sini? Saya bedah buku di sini boleh? Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Terima kasih banyak, lahir batin mohon maaf, titip salam untuk semua keluarganya. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak lana walakum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.